Saya Najamuddin Muzamil. Halo, perkenalkan nama saya Amanda Worosari. Halo, perkenalkan nama saya Dina Oktavia Sari. Saya Dian Dwi Ardianingsih. Saya Nurdia Rahmawati. Saya Najamuddin Muzamil akan mempresentasikan indera pendengaran, yaitu telinga. Telinga merupakan indera untuk mendengar. Setiap hari kita mendengarkan bermacam-macam suara, tetapi tidak semua suara dapat kita dengar. Telinga kita hanya mampu mendengarkan suara yang berfrekuensi antara 20 sampai 20 ribu getaran per detik atau hertz. Adapun telinga adalah alat indera yang memiliki fungsi untuk mendengar suara yang ada di sekitar kita, sehingga kita dapat mengetahui atau mengidentifikasi apa yang terjadi di sekitar kita tanpa harus melihatnya dengan mata kepala kita sendiri. Orang yang tidak bisa mendengar disebut tuli. Telinga tempat beradanya indera pendengaran yang memiliki syaraf pendengaran. Telinga terbagi menjadi 3 bagian, yaitu telinga bagian luar, telinga bagian dalam, telinga bagian tengah. Pada bagian rumah siput tersebut terdapat ujung saraf yang berhubungan pada pusat pendengaran. Di dalam telinga ada juga terdapat alat keseimbangan yang terletak pada 3 saluran tengah lingkaran. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang fisiologi telinga. Fisiologi telinga ini dibagi menjadi 3, yaitu fisiologi telinga bagian luar, bagian tengah, dan bagian dalam. Penjelasan yang pertama ada fisiologi telinga bagian luar, yaitu ada daun telinga. Daun telinga atau pina ini berfungsi untuk membantu mengarahkan bunyi atau suara yang masuk ke lubang telinga dan kemudian diteruskan ke gendang telinga. Bahasan selanjutnya yaitu lubang telinga. Lubang telinga merupakan bagian terpenting yang ada di telinga kita. Fungsinya untuk apa? Fungsinya untuk menangkap suara-suara yang ada di sekeliling kita. Juga berfungsi untuk menghasilkan kelenjar yang kemudian menjadi kotoran di dalam telinga kita. Sehingga kita harus rutin membersihkan kotoran-kotoran yang ada di telinga kita. Selanjutnya ada gendang telinga atau membran timpani. Gendang telinga ini berfungsi untuk menerima dan meneruskan getaran-getaran suara menuju ke tulang pendengaran. Selanjutnya ada fisiologi telinga bagian tengah. Yang pertama yaitu 3 tulang pendengaran, yaitu ada martir atau malleus, kemudian ada landasan atau incus, dan sanggurdi atau stapes. Fungsinya apa? Fungsinya untuk meneruskan getaran yang disampaikan dari gendang telinga. Getaran-getaran itu kemudian diteruskan oleh masing-masing tulang, yaitu dari martir kemudian ke landasan sampai ke sanggurdi hingga diteruskan ke rumah siput atau koklea. Yang kedua ada saluran eustachius. Fungsinya untuk menghubungkan ruang telinga bagian tengah sampai ke belakang faring. Bahasan selanjutnya yaitu fisiologi telinga bagian dalam. Yang pertama yaitu ada rumah siput atau koklea. Saluran seperti spiral ini berisi cairan endom limfe. Fungsinya apa? Untuk meneruskan rangsangan ke getaran bunyi. Yang kedua ada organ korti. Bagian koklea yang peka terhadap rangsang ini berfungsi untuk meneruskan bunyi ke saraf auditory. Nah, yang ketiga ada 3 saluran setengah lingkaran. Berupa 3 saluran berlengkung-lengkung berfungsi sebagai alat keseimbangan tubuh. Selanjutnya yang terakhir ada sacculus dan utriculus, pangkal kanalis semisirkularis. Berisi cairan endom limfe dan butiran kalsium. Fungsinya apa? Fungsinya untuk menjaga keseimbangan tubuh. Bahasan selanjutnya yaitu anatomi telinga pada manusia. Anatomi telinga pada manusia dibagi menjadi 3, yaitu bagian luar, tengah, dan dalam. Anatomi telinga bagian luar. Yang pertama ada daun telinga. Daun telinga terletak di kedua sisi kepala yang merupakan lipatan kulit dengan dasarnya terdiri dari tulang rawan yang juga ikut membentuk liang telinga bagian luar. Yang kedua ada liang telinga luar. Liang telinga luar atau sering disebut mitus, merupakan suatu struktur berbentuk S yang panjangnya kira-kira 2,5 cm, membentang dari konka telinga sampai membran timpani.
Yang ketiga ada kulit liang telinga. Liang telinga sebenarnya mempunyai lapisan kulit yang sama dengan lapisan kulit pada bagian tubuh lainnya, yaitu dilapisi epitel squamosa. Kulit liang telinga merupakan lanjutan kulit daun telinga dan ke dalam meluas menjadi lapisan luar membran timpani. Selanjutnya ada folikel-folikel rambut. Folikel rambut banyak terdapat pada sepertiga bagian luar liang telinga, tetapi pendek, tersebar secara tidak teratur, dan tidak banyak pada 2/3 liang telinga bagian tulang rawan. Anatomi telinga tengah. Telinga tengah terdiri dari membran timpani, cavum timpani, tuba eustachius, dan processus mastoidus. Yang selanjutnya adalah fungsi dari telinga tengah. Apa saja sih fungsi dari telinga tengah itu? Yang pertama adalah sebagai penghantar suara dari telinga luar ke telinga dalam. Yang kedua adalah merubah getaran suara menjadi getaran mekanis dan merubah cairan di dalam labirin. Anatomi telinga dalam. Telinga dalam terdiri dari serangkaian rongga tulang yang disebut dengan labirin tulang serta ductus dan saculus membran yang disebut dengan labirin membran. Struktur dari telinga tengah membantu penyampaian informasi ke otak tentang keseimbangan dan pendengaran, yaitu terdiri dari 1. Ductus cochlear sebagai organ pendengaran, dan yang kedua ductus semicircularis utriculus saculus sebagai organ keseimbangan. Cara kerja telinga. Bagaimana proses sehingga kita dapat mendengar suara yang berasal dari luar masuk ke telinga melalui udara. Suara tersebut ditangkap oleh gendang telinga. Akibatnya, gendang telinga bergetar. Getaran ini lalu diteruskan oleh tulang-tulang pendengar ke telinga bagian dalam, tepatnya ujung saraf. Oleh saraf, getaran tersebut disampaikan ke otak agar diolah sehingga kita dapat mendengar. Selain sebagai indera pendengar, telinga juga berfungsi sebagai alat keseimbangan tubuh. Bunyi atau suara yang sangat keras dapat memecahkan gendang telinga. Mengapa? Karena gendang telinga hanya selaput tipis yang mudah pecah atau robek. Macam-macam gangguan pada telinga. Yang pertama, gangguan telinga yang disebabkan oleh luka pada telinga bagian luar yang telah terinfeksi atau otitis sehingga mengeluarkan nanah. Penderita ini dapat bersifat permanen jika terjadi infeksi yang sangat parah. Jadi, harus segera memeriksakan telinganya pada dokter agar dapat disembuhkan. Yang kedua, penumpukan kotoran sehingga menghalangi getaran suara untuk sampai ke gendang telinga. Oleh karena itu, kita harus membersihkan telinga dari kotoran dengan kapas minimal 1 kali dalam seminggu. Yang ketiga yaitu kerusakan pada gendang telinga. Misalnya gendang telinga pecah. Pecahnya gendang telinga disebabkan oleh 2 hal, yaitu kapasitas suara yang didengar terlalu keras dan terkena benda yang tajam. Misalnya membersihkan telinga dengan cotton bud terlalu dalam sehingga mengenai gendang telinga, atau membersihkan telinga dengan lidi bisa menyebabkan gendang telinga menjadi sobek karena gendang telinga sangat tipis. Yang keempat, otosklerosis adalah kelainan pada tulang sangguardi yang ditandai dengan gejala tinnitus atau dering pada telinga yang dapat berlangsung dalam waktu yang singkat atau lama. Yang kelima yaitu presbikosis adalah kerusakan pada sel saraf telinga yang terjadi pada usia manula. Yang keenam, rusaknya reseptor pendengaran pada telinga bagian dalam akibat dari pendengaran suara yang sangat keras.